Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ati Sulastri. Kalian bisa memanggil Ibu Ati atau Ibu Atik. Ibu lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Muamalah, konsentrasi di Hukum Bisnis Syariah. Di SMK Angkasa, selain mengajar PAI, Ibu juga mengajar PKK atau kewirausahaan untuk kelas 12. Nah, pembahasan pertama di kegiatan daring ini, kita akan membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan ini anjurannya ada pada Al-Baqarah dan Al-Fatir ayat 32. Sebelum melihat ke ayatnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kebaikan di sini yang dimaksud adalah segala sesuatu, perbuatan atau perkataan yang dilakukan dengan baik. Atau dalam ajaran Islam, kebaikan adalah amal soleh. Nah, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Ibu bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini masih ayat yang berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan. Surat Al-Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiq bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, kita itu harus perbanyak membuat kebaikan ya, berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah sangat ridhoi. Kebaikan dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Misal berbuat kebaikan ini, berkompetisi dalam kebaikan ini, berlomba-lombalah ya dalam kebaikan, sedekah, infak, berbuat kebaikan, bahkan memindahkan batu di jalanan saja sudah termasuk kebaikan, masuknya sedekah. Nah, berlomba-lomba ini yang utama adalah berlomba dalam kewajiban beribadah kepada Allah. Misalkan ibadah sholat, di ibadah sholat harus mendahulukan karena pahalanya sangat besar ya. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain, yang penting kalian continue walaupun kebaikan itu kecil. Ini ada juga hadis yang menerangkan kompetisi dalam kebaikan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya.
Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini diterangkan juga ya, kita tidak tahu ke depannya kita akan seperti apa. Makanya saat kita bisa melakukan hari ini, tidak boleh ditunda-tunda berbuat kebaikan apapun itu. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan ya, makna kompetisi di awal. Ini menurut KBBI, kompetisi itu adalah persaingan. Nah, kebaikan artinya sifat baik, perbuatan baik manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Sedangkan kebaikan menurut ajaran Islam adalah amal soleh. Ini kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, adanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut kebaikan karena kita ikhlas melakukannya, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, bukan untuk mendapatkan balasan, tapi benar-benar niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar dalam melaksanakannya sesuai perintah Allah dan Rasul. Selain tadi ikhlas, kebaikan itu disebut kebaikan kalau kita melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak dengan cara yang salah. Contohnya apa dengan cara yang salah? Misalkan kalian tahu mungkinnya Robin Hood atau di Indonesia itu cerita si Pitung. Nah, mereka itu kan membagikan harta dengan cara mencuri dari orang-orang yang kaya. Nah, ini contoh saja ya. Itu tidak boleh karena dia mendapatkan hartanya itu dari mencuri, walaupun niatnya baik, jadi tidak termasuk amal kebaikan. Yang ketiga, bertujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, perbuatan baik yang berkaitan dengan Allah, seperti tadi contohnya beribadah ya. Jadi ini perbuatan baik yang berhubungan antara kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, perbuatan baik yang berkaitan dengan diri sendiri. Misalkan apa? Bertaubat atau memperbaiki diri sendiri lebih baik dari sebelumnya. Menuntut ilmu juga termasuk amal soleh, karena dengan menuntut ilmu kita akan banyak mendapatkan pengetahuan, pemahaman apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena menuntut ilmu juga termasuk yang disuai oleh Allah, dan untuk diri kita sendiri juga jadinya enak ya. Kalau kita punya pengetahuan, kita bisa menerangi diri sendiri khususnya, atau bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, perbuatan baik yang berkaitan dengan sesama. Kalau ini bisa dengan sedekah, infak, sodako ya, zakat dan lain sebagainya. Perbuatan baik yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang berkaitan dengan lingkungan adalah kita menjaga dan merawat lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, lalu tidak melakukan coret-coretan di tempat umum atau di pohon-pohon. Nah, itu termasuknya ke perbuatan baik yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi hal-hal yang bisa menjaga kelestarian atau keindahan lingkungan itu termasuk perbuatan baik yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, keuntungannya apa berbuat kebaikan atau beramal soleh? Tentu banyak ya. Tapi di sini Ibu membaginya menjadi 8. Keuntungan beramal soleh yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik. Sudah pasti karena kita melakukan amal kebaikan. Kalau disebutnya kita itu melakukan amal kebaikan itu menanam kebaikan ya. Kalau menanam kebaikan, suatu saat pasti yang akan dipetik itu kebaikan juga. Makanya terus saja menanam kebaikan, karena apa-apa yang akan kita dapatkan di masa depan itu adalah apa-apa yang kita tanam hari ini gitu. Tapi jangan berharap saya mau menanam kebaikan supaya nanti saya gini. Sudah, itu mah berjalan bonus dari Allah ya. Nanti mendapatkan kebaikannya kapan? Yang penting sekarang
menanam kebaikan sebanyak mungkin, minimal untuk diri sendiri, agar dianugerahi kehidupan yang baik. Yang kedua, memiliki rasa senang. Sudah pasti karena menanam kebaikan, menyebarkan hal positif, jadi masukan ke kitanya juga positif, sehingga yang didapat adalah rasa senang. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar. Ini juga sudah pasti ya, karena menanam kebaikan, Allah ridho, Allah kasih kita pahala yang besar. Yang keempat, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi. Nah, ini bonus lain dari Allah. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi. Sukses atau kuasanya ini bukan yang sukses atau kuasa, oh jadi seorang yang kaya atau jadi politikus, bukan. Ini tergantung versi kita masing-masing ya. Jadi jangan berharap lebih atau membandingkan dengan yang lain. Abu Kosi itu nggak menanam kebaikan tapi dia jadi politikus sukses misalkan, atau pengusaha sukses, padahal kerjaannya nyuap orang. Nah, bukan kesuksesan atau kekuasaan yang disamaratakan seperti itu, tapi kekuasaan atau kesuksesan itu disesuaikan dengan yang terbaik bagi kita menurut Allah. Bisa jadi orang yang tadi kerjaannya suap terus dia kaya raya, ternyata istidroj ya, masuknya istidroj. Jadi Allah teh sengaja membuat dia lalai dengan kekayaannya, tapi dia tidak beribadah dan lain-lain, tapi nanti akan mendapatkan laknatnya di suatu saat, entah di dunia atau di akhirat gitu. Yang kelima, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain kita sering bertaubat, ternyata berbuat amal soleh itu juga salah satu cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Yang keenam, memperoleh jalan keluar dari masalah. Ini juga adalah bonus dari Allah. Ada kan kalau misalkan kalian punya masalah, yang sering mengatakan tentang sedekah itu Ustadz Yusuf Mansur ya. Kalau kalian ingin sesuatu, misalkan lunas dari hutang atau punya penyelesaian dari masalah, maka banyaklah bersedekah gitu. Nah, ini sedekah juga kan amal soleh masuknya. Ini untuk apa? Untuk memperoleh jalan keluar dari masalah kita gitu. Ternyata caranya ya seperti itu, perbanyak sedekah, berbuat baik kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Dan yang delapan, ini memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pembahasan kita kali ini tentang berkompetisi dalam kebaikan, mungkin sampai di sini ya, Ibu bisa menerangkan. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya insya Allah Ibu juga akan memberikan sajiannya melalui PowerPoint, atau jika ada yang kalian inginkan, misal Bu jangan di PowerPoint atau di mana, silakan kalian sharingkan di grup. Jika ada yang mau ditanyakan juga mangga, kita diskusi di grup WA ya. Untuk selanjutnya tugas-tugas juga akan Ibu kirimkan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika keluar, perbanyak berdoa supaya corona cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.